Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode kedua. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan Gyotaro yang saat ini sedang berada di tempat kesukaannya di sekolah, yakni di perpustakaan. Namun berbeda dari biasanya, di sini Gyotaro merasa agak kurang nyaman di perpus sebab saat ini di sana ada Ana yang mana Gyotaro selalu dibuat salah tingkah ketika ia melihat tingkah konyol dari Ana. Lalu untuk kali ini yang membuat Gyotaro merasa tak habis pikir sebab Ana yang merasa sangat kegirangan dengan sebuah permen anak-anak. Dan setelah itu Ana pun terlihat kebingungan sebab permen tersebut baru bisa dimakan jika sudah dicampur menggunakan air. Sehingga saat ini Ana pun memutuskan pergi keluar untuk mencari air. Dan selang beberapa saat setelah Ana berhasil mendapatkan air, ia pun lantas kembali ke perpustakaan. Namun saat Ana melihat wadah air yang ia bawa, ternyata air yang ia ambil tadi sedikit tumpah. Sehingga ia pun harus kembali lagi untuk mengambil air. Seketika itu Gyotaro pun baru sadar bahwa sebenarnya Ana sudah berkali-kali mengambil air sebab Ana yang selalu tak sengaja menumpahkan air tepat di depan pintu perpus. Sehingga dengan terpaksa Gyotaro harus mengelap air yang tumpah tersebut sebab ia tidak ingin ruangan kesukaannya terlihat licin. Lalu tak lama setelah itu ketika Ana telah kembali mengambil air, di sini Ana pun spontan mengatakan bahwa nanti ia akan mengelap air yang ia tumpahkan tepat di depan pintu perpustakaan. Namun karena sebentar lagi jam istirahat akan selesai, sehingga Ana pun harus segera mengambil air agar ia bisa memakan permen yang ia bawa. Lalu karena Gyotaro merasa kasihan terhadap Ana yang harus mondar-mandir untuk mengambil air di kran, saat ini ia pun memutuskan berlari mengambil gelas di lantai 2 agar Ana tidak lagi bolak-balik mengambil air. Dan saat Gyotaro telah mengambil gelas untuk Ana, rupanya di sini Ana langsung menuangkan air pada wadah permennya, sehingga tentunya membuat Gyotaro merasa malu sebab ia harus jauh-jauh mengambil gelas di lantai 2. Lalu tak lama setelah itu ketika jam istirahat telah berakhir, di sini Ana membagikan sisa permen yang ia makan untuk Gyotaro. Seketika itu Gyotaro pun terlihat cukup senang sebab ia juga ingin mencicipi permen tersebut. Beberapa saat pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Ana dan teman-temannya yang merasa kepanasan sebab saat ini telah memasuki musim panas. Lalu saat ini Ana dan teman-temannya pun memutuskan untuk saling mengipasi agar mereka tidak merasa kepanasan. Lalu di saat yang sama Gyotaro yang sedari tadi memperhatikan Ana seketika itu merasa terheran-heran sebab meski Ana memiliki banyak teman, mengapa ia kerap kali melihat Ana yang sedang makan sendirian di perpustakaan. Sehingga di sini Gyotaro pun mulai berpikiran yang aneh-aneh, yang mana alasan Ana sering berada di perpus sendirian sebab sebenarnya Ana telah mengetahui tentang niat membunuh dari Gyotaro. Dan nantinya Ana akan mencari momen yang tepat untuk membunuh Gyotaro. Lalu beberapa saat setelah itu dari belakang Gyotaro terdapat teman kelasnya yang bernama Adachi sedang membahas seragam musim panas Ana, yang mana di sini ia berniat untuk melihat dalaman Ana yang biasanya akan terlihat transparan pada seragam musim panas. Seketika itu Gyotaro pun berusaha mencegah perbuatan Adachi dengan cara ia yang menjatuhkan katernya tepat di hadapan Adachi saat Adachi hendak mendekati Ana. Dan untungnya rencana Gyotaro pun berhasil sebab setelah itu Ana dan teman-temannya pun pergi keluar, sehingga rencana Adachi untuk melihat dalaman Ana pun telah gagal. Lalu saat jam istirahat ketika Gyotaro berada di perpus, seperti biasa Ana akan selalu makan seorang diri di sana, yang padahal Ana memiliki sahabat dekat dengannya yakni Chihiro. Lalu selang beberapa saat ketika Gyotaro menutup kipas lipat yang ia bawa, di sini Ana mencoba meminjam kipas milik Gyotaro sebab ia beranggapan bahwa Gyotaro sudah tidak merasa kepanasan lagi. Dan karena Gyotaro tidak bisa menolak permintaan Ana, di sini Gyotaro dengan perasaan agak malu, akhirnya ia pun mau menuruti Ana untuk meminjamkan kipasnya.
Dan di saat Ana menggunakan kipas milik Kyotaro, di sini Ana tiba-tiba mengendus bau kipas milik Kyotaro yang menurutnya terasa cukup harum. Lalu Ana pun meminta Kyotaro untuk mencium bau kipasnya, sebab tadi Kyotaro sempat mengatakan bahwa kipasnya tidaklah memiliki bau yang harum. Dan ketika Kyotaro mendekati Ana, di sini Kyotaro terlihat cukup terkejut sebab ia tak sengaja melihat daleman Ana yang transparan, yang mana ternyata di sini Ana mengenakan daleman seragam renang agar daleman beranya tidak mudah terlihat. Lalu tak lama setelah itu, di sini Ana tiba-tiba bersembunyi di bawah meja sebab ia sehabis ditelepon Chihiro yang hendak datang ke perpustakaan. Dan di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk duduk di tempat duduknya agar dirinya tidak ketahuan Chihiro. Lalu selang beberapa saat, akhirnya Chihiro pun datang ke perpustakaan sebab saat ini ia sedang mencari Ana yang selalu saja pergi saat jam istirahat. Dan ketika Chihiro melihat beberapa camilan dan juga tingkah Kyotaro yang terlihat agak mencurigakan, rupanya Chihiro pun mulai sadar bahwa Ana sedang bersembunyi di bawah meja. Lalu saat ini Chihiro duduk di depan Kyotaro sembari ia bercerita tentang Ana kepada Kyotaro, yang mana ternyata alasan sebenarnya Ana makan camilan seorang diri sebab Chihiro memiliki alergi terhadap camilan, sehingga Ana pun akan selalu menjauhi dirinya ketika Ana sedang memakan camilan. Lalu karena saat ini Chihiro selalu memuji kebaikan Ana, seketika itu Ana pun mau keluar dari persembunyiannya sebab Ana yang sangat suka ketika dirinya dipuji. Lalu setelah itu mereka berdua pun kembali ke kelas bersama-sama. Sedangkan Kyotaro saat ini harus pergi ke toilet karena ia sempat merasa gugup ketika Ana berada tepat di bawah meja tadi. Hari esok pun tiba. Karena sebentar lagi akan diadakan festival budaya, di sini teman kelas Kyotaro sedang sibuk menyiapkan kelasnya yang saat ini hendak membuat rumah hantu. Lalu ketika Kyotaro sedang sendirian, di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk membantu Hara menuliskan nisan pada papan sebab Ana merasa bahwa tulisan Kyotaro terlihat cukup bagus saat Kyotaro presentasi mapel IPS sebelumnya. Lalu ketika Kyotaro sedang membantu Hara, di sini Kyotaro sempat merasa gagal fokus sebab di hadapannya terdapat dua gunung milik Hara. Namun tak lama setelah itu, akhirnya perhatian Kyotaro bisa teralihkan karena Kyotaro dibuat terkejut dengan Ana yang saat ini sedang latihan menjadi hantu. Lalu beberapa saat kemudian ketika Hara pergi sebentar untuk membuang sisa air, di sini Ana sempat terdiam di depan papan nisan karena pada nisan tersebut tertulis nama keluarga Ana yakni Yamada. Seketika itu Kyotaro pun baru sadar bahwa tadi yang menulis nama keluarga Ana adalah Hara. Lalu saat ini sempat terjadi keributan dengan Kyotaro yang dituduh Adachi telah menuliskan nama keluarga Ana pada nisan tersebut. Dan karena tidak ingin terjadi masalah yang lebih panjang, akhirnya Kyotaro pun spontan mengaku bahwa dirinya lah yang telah menulis nama keluarga Ana. Lalu ketika Kyotaro hendak dipukul Adachi, di sini Hara yang baru saja datang pun spontan mengaku kepada teman-temannya bahwa dirinya lah yang telah menulis nama keluarga Yamada. Tidak hanya itu, di sini Hara juga menulis nama keluarga yang lain seperti Kobayashi dan Yoshida. Sebab ia hanya sekedar menulis nama keluarga umum di Jepang untuk menambah kesan seram pada papan nisan tersebut. Dan karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, di sini Hara dan juga Kyotaro pun memutuskan untuk menghapus saja seluruh nama pada nisan tersebut. Lalu di saat yang sama tiba-tiba Ana datang menghampiri Kyotaro untuk meminta maaf sebab karena ada nama keluarganya pada nisan tersebut, Kyotaro sampai mengaku sebagai pelaku yang menulisnya. Lalu setelah itu, karena dirasa kesan horor pada nisan agak kurang terasa, di sini Kyotaro memutuskan untuk menulis seluruh nisan dengan nama keluarganya agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman dari siapapun. Lalu selang beberapa saat ketika Kyotaro sedang membersihkan cat lukis, tiba-tiba Ana menghampiri Kyotaro untuk membuat warna darah menggunakan cat lukis yang dibawa Kyotaro. Lalu setelah Kyotaro membuatkan campuran warna merah darah, di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk menghiasi wajahnya dengan cat merah tersebut. Namun karena Kyotaro merasa agak gugup, akhirnya ia pun hanya memberikan satu titik pada pipi Ana. Waktu festival budaya pun telah tiba. Saat jadwal rumah hantu kelas Kyotaro masih tutup,
Di sini Kyotaro melihat Ana dan teman-temannya yang saat ini sedang dihampiri kakak kelas yang tempo lalu sempat mencoba menggoda Ana. Namun meski Kyotaro merasa kesal dengan kakak kelasnya tersebut, rupanya ia yang membantu mengambil sepeda Kyotaro yang saat itu sengaja Kyotaro lempar ke arah sungai. Dan karena Kyotaro merasa khawatir dengan Ana, akhirnya Kyotaro pun memutuskan mengikuti mereka yang saat ini sedang diajak keliling ke kelas lain. Lalu di sini kita diperlihatkan Kyotaro yang mengambil jalan lain dengan dirinya yang mencoba melewati kelas-kelas sebelah. Sebab tadi ia sempat terhalang oleh beberapa siswa yang ada di sana. Dan ketika Kyotaro keluar dari kelas, ternyata di sini Kyotaro malah kejauhan sehingga ia pun sampai menyusul Ana dan yang lain. Lalu karena saat ini si kakak kelas sedang sibuk dengan gadis lain, di sini Ana pun menghampiri Kyotaro dan mengajak Kyotaro untuk masuk ke kelas sebelah yang mana di sana terdapat replika peta daerah mereka pada 80 tahun yang lalu. Dan di saat Kyotaro hendak mengfoto replika tersebut, rupanya di sini Ana malah salah paham dengan dirinya yang mengambil ponsel milik Kyotaro dan ia pun malah berselfie bersama dengan Kyotaro. Seketika itu Kyotaro pun merasa sangat malu sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Dan episode ini pun ditutup dengan teman-teman Ana yang datang ke sana, namun dengan Kyotaro yang masih terdiam sebab ia tak menyangka akan berfoto bersama gadis paling cantik di kelasnya. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.